يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى اغفر لنا ما مضى والطب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنحت عزبات البانر وصبا وأطرب العيس حاد العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وآله وصحبه حق قدره wa miqdarihil azim. Amma ba'd, hadirin, kita sekarang masuk pasal wallazi yanqudul wudu, yang membatalkan wudu, ya. Khamsatu asya, ada 5 perkara. Apa yang membatalkan wudu? Yaitu ma kharaja minas sabilatain, ya, minas sabilain, yang keluar dari 2 lubang bawah. Sabil, lubang depan, lubang belakang. Apa aja keluar, insya Allah angin. Ya, cuman angin keluar, iya, batal. Wayang kudul wudu aidon, ya, siapa? Syifa daimul hadas, kaman bihi salas minal bol, ya.
Termasuk yang membatalkan wudu juga apa itu? Artinya orang yang daimul hadas. Dia hadas terus, artinya maaf, ada satu penyakit, jadi netes terus, nggak bisa ketahan, ya sakit. Salah itu apa? Beser, beser bener ya. Ada lagi bahasa lain nggak? Beser. Coba cari lagi, nggak ada. Ya udah beser. Makanya dia nanti kategori darurah. Jadi begini, kalau ada orang beser terlalu netes ya, itu wudunya tidak boleh niat raf'ul hadas, karena hadas tidak terangkat. Jadi nanti wudunya listibahatis sholat, biar boleh sholat, bukan mengangkat hadas. Itu nanti kita ini dulu. Iya, min baul au gairi, atau beser lain, ada beser angin, tahu? Maunya keluar angin dulu, pes kagak bisa ditahan udah. Ya, penyakit juga. Ya kalau beser angin sih masih lumayan. Ya cuman ya jamaah kanan kiri kesian juga. Ya atau lainnya. Juga wasyafaul mustahadhah. Nah, mustahadhah ini artinya wanita yang keluar darah waktu lahiran, ya. Itu membatalkan wudhu juga, keluar darah. Udah. Wa yang kedua aidan inqidha muddatal masah. Termasuk yang membatalkan wudhu habisnya waktu masa alal khuffain. Ini ada hukum. Jadi kita dibolehkan di saat menggunakan sepatu kulit, ya, sepatu dari kulit yang kuat dipakai jalan, tidak ada kebocoran, jadi terbungkus itu kaki, anggota wudhu, namanya khuf. Ada sekarang dijual, masya Allah, di online tuh ada khuf. Jadi dari kulit, terbuat dari kulit ya, itu bisa dipakai jalan-jalan, kuat. Cuman tidak kayak sepatu punya hak, nggak ada ya. Yang jelas dia itu kulit. Nah syaratnya juga ini sepatu kulit ini menutup anggota wudhu, paham? Jadi tinggi sampai mata kaki. Ini kita dibolehkan. Jadi begini cara hukumnya. Masuk alal khuffain. Ini hadisnya mutawatir ya. Yang mengingkari maaf bisa kafir orang. Itu boleh bagi yang musafir 3 hari. Ya, musafir 3 hari. Yang tidak musafir boleh 1 hari, 1 hari 1 malam, sehari semalam. Nah, kefiahnya kita memakai ini sepatu dari kulit ya, waktu kita sudah wudhu sempurna, paham? Kita wudhu dulu ya, wudhu sempurna kita pakai, itu belum dihitung. Dihitung waktu kita batal, sudah batal wudhunya, dia wudhu lagi. Nah waktu wudhu ini tidak perlu buka sepatu tadi, tidak perlu. Cukup kita usap atasnya doang, ya. Jadi nggak usah dilepas. Jadi nggak usah nyuci kaki, nggak. Nah di sini kalau udah batal, di situ mulai perhitungan. Kan kalau musafir 3 hari 3 malam. Kalau tidak musafir mukim 1 hari 1 malam. Nah begitu batal, di situ mulai hitung. Taruhlah batalnya jam berapa aja, mulai jam 6 maghrib batal kan, di situ dihitung jam 6, jam 7, 8.
Nah begitu udah jam 6 lagi, batal udah. Harus dibuka itu sepatu. Karena sudah sampai waktunya. Jadi wudhu tadi yang tadinya hanya ngusap, oh nggak boleh udah. Harus dilepas dan mencuci kaki sempurna. Itu namanya muddatal mas. Kalau kita musafir 3 hari 3 malam, perhitungannya mulai dari batal. Jadi kita musafir nih, ya. Kita pakai hub tadi. Setelah kita wudhu sempurna, kita pakai. Sudah musafir deh. Apalagi orang dulu musafir musim dingin ya. Itu kaki itu kalau lepas kaos, masya Allah dingin luar biasa. Ini enggak, kita enggak lepas. Nah, sekarang batal, mulai perhitungan, ya. Ya taruhlah mulai batal maghrib, sudah batal. Tapi tidak harus langsung wudhu, kan jelas perhitungan di saat dia batal. Maghrib dia batal. Nanti mungkin wudhu 10 menit lah setelahnya. Hitungannya mulai batal tadi. Ya sudah. 1 hari maghrib ketemu maghrib lagi, 2 hari maghrib ketemu maghrib. Nah begitu 3 hari maghrib jam 6 kan tadi, itu langsung batal. Artinya batal di sini tidak boleh dia sholat make wudhu tadi yang tidak nyuci kaki, cuman ngusap. Jadi mulai saat perhitungan selesai harus dia lepas sepatu dan dia cuci kakinya yang tadi kan belum dicuci, kan kaki tidak dicuci. Tapi boleh kalau kita lagi pakai khuffain. Nah itu makanya di sini termasuk yang membatalkan wudhu inqida'u muddatal mas, habisnya waktu masa alal khuffain. Kalau kita sih di Indonesia jarang nih gini, karena kita tidak berada di daerah dingin. Ya kalau di daerah dingin tuh dingin luar biasa dinginnya, nggak kuat kita cuci kaki, kedinginan. Apalagi dingin itu ada di kaki. Ya semua sih dingin. Ya makanya orang tuh untuk mengatasi dingin, ya kaki kita bungkus pakai kaos kaki, kadang 3 susun. Ya. Nah kalau pakai hub ini nggak pakai kaos kaki lagi, satu itu udah bagus kulit ya. Ada sekarang yang kita nggak nyangka, masya Allah online ini tinggal manawas salwa doang nggak ada. Ya, lu mencet apa aja ada. Ya, itu kan kategori langka itu sepatu gitu. Ya adanya sih di Makkah Madinah. Ya enggak, kalau kita sih jarang di toko-toko sepatu sandal jarang. Ya. Wa qad dzakarahu fi faslil khuf. Nah, Syekh nanti menyebut di pasal mashu alal khuffain. Jadi belum ya. Belum dibahas. Soalnya kita kan bahas sekarang tentang yang membatalkan wudhu. Tapi dimasukin juga. Ya kan tidak ada masalah, nanti di bab itu disebut juga. Wa yanquduhu aidon aklu lahmil jazur ala makhtarahu Nawawi. Nah ini ada sedikit perbedaan dengan kita. Termasuk yang membatalkan wudhu makan daging onta. Ini pilihan Imam Nawawi. Karena ada hadisnya ya. Man akala lahmal jazur falyatawaddo. Tapi ada juga yang mengatakan wudhu di sini bukan wudhu kayak kita mau sholat. Wudhu maknanya kumur. Kalau kita habis makan daging onta, ya bukan daging onta doang. Habis makan kambing, habis makan ini kan itu daging agak sedikit. Beda kalau habis makan melon, ya semangka. Kan artinya insya Allah tidak kumur juga. Mulut perasaan tidak terlalu itu. Nah kalau habis makan kebuli, kambingnya berlemak, nah itu kalau kita nggak kumuran kan kurang ini, nggak nyaman sholatnya. Nah ini Nabi pakai bahasa wudhu, tapi Imam Nawawi melihat dohirnya hadis, ya siapa yang habis makan daging onta falyatawaddo,
Man akala lahmal jazur itu onta. Ya mereka ya ada yang melihat ilahnya. Oh iya. Di sini Nabi nyebut wudu. Zikrul kur wa iradatil ba'd. Nyebut wudu kan semua. Wudu ada kumur-kumurnya enggak? Nah, ternyata ada pendapat mengatakan Nabi nyuruh kita habis makan daging, ya diantaranya onta, ya kambing juga masuk, kita disuruh kumur-kumur, bukan wudhu semua. Kan yang bermasalah yang mana? Habis makan daging onta yang masalah mana? Mulut. Ya kan, masa kaki memakan? Ya kalau orang mau pakai akal, ngapain pakai nyuci kaki? Ngapain pakai nyuci muka lah segala, kan wudhu kan nyuci muka tuh. Nah ini pendapat Imam Nawawi. Oke, ya kita tampung semua pendapat. Kalau yang biasa nanti kita pakai enggak, kalau habis makan daging onta kita kumur aja, karena kumur itu bagian dari wudhu, ya bagian dari wudhu. Wa qala inna fi hadisain sahihain. Kata beliau ini ada dua hadis sahih. Laisa anhuma, jawab Syafi'i. Ini bukan jawaban yang memuaskan. Ikhtarahu jama'ah min ashabinal muhaddisin. Dipilih oleh kelompok daripada ahli hadis. Wa qala wa huwa mimma ya'taqidu rujhanuhu, yaitu yang mengiktikadkan ini pendapat rajih, lebih condong. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Alladzi alaihi jumhur wa ashabu. Nah, yang dipilih oleh jumhur artinya mayoritas ulama. Ya. Ashab maknanya mayoritas ulama Syafi'i, annahu la yanqudul wudu. Makan daging onta tidak membatalkan wudu. Ya, artinya cuman anjuran berkumur. Ya kalau mau wudhu ya nggak ada masalah, tapi tidak ada bilang harus wudhu, tidak wajib. Wa ajaba an hadza mimma rawa Jabir. Ini jawaban ini semua masalah apa yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna akhirul amrain min Rasulillah. Ya, artinya terakhir Nabi, ya habis itu Nabi wafat, tidak ada lagi masalah dalam hal ini. Min Rasulillah tarkul wudu mimma masathun nar. Ini kan onta dimakan kebanyakan kan habis dimasak, masak mentah, ya kan? Berarti ini onta disentuh api, maknanya dibakar. Itu sahabat melihat Nabi memakan sesuatu yang sudah dibakar, enggak kambing, enggak onta, ya paling itu zaman Nabi ada dua itu sudah, kambing sama onta. Kalau sapi sih kayaknya kita sampai sekarang jarang nemu di Mekah, enggak ada sapi, enggak ada kerbau, adanya onta sama kambing. Itu Nabi meninggalkan wudhu setelah beliau makan daging yang sudah dibakar. Ya kalau nggak bakaran onta ya bakaran kambing. Kalau satunya udah pak dipanggang gitu, dibasak. Ya kalau bahasa kita kan yang kecil-kecil sate. Ya itu. Itu Nabi meninggalkan wudhu. Berarti Nabi tidak wudhu. Walaupun sebelumnya ada hadis menyatakan man akala lahmal jazur, siapa yang makan daging onta falyatawaddo, maka berwudulah. Ini perintah dari Nabi. Nah makanya orang meneliti ini perintah wajib apa bukan. Nah ini yang menangani ulama usul. Makanya bahaya orang kalau baca hadis langsung, iya kan? Dari mana kita tahu ini wajib apa tidak? Itu dia selusuri dengan ada bukti-bukti. Oh iya, ini perintah bukan wajib. Soalnya Nabi satu saat dia tidak wudhu.
waktu makan daging, ya daging onta nggak wudhu. Oh berarti kemarin perintahnya bukan perintah wajib, tapi ada ulama mengatakan wajib gitu loh kan? Sampai batal, bayangin, berarti wajib dong, wajib kita wudhu kalau makan daging onta. Ya, ya takut. Wajib an hada, sudah. Wa idza arabta hada, kalau kamu sudah tahu ini hada, fal kharij minas sabilain, sudah. Jadi poin dari awal tuh kita ambil yang terkuat, segala yang keluar dari dua lubang bawah, udah itu. Wahumal kubul wadubur. Apa itu sabilain? Kubul, lubang depan, enggak laki enggak perempuan. Dubur, lubang belakang, ya. Ya biasanya lubang depan itu keluar air rata-rata, ya. Kalau belakang ya 3 macam, air juga mencret, keras juga, angin juga. Ya, kalau lubang belakang itu 3 model. Ya, udah jangan nanya model apaan, udah tahu dah. Kalau di depan ya maaf, cairan kan, ya lubang depan, enggak laki enggak perempuan, yang keluar air deh. Ya buang air kecil, itu lubang depan. Kalau lubang belakang bisa angin, bisa padat, bisa cair juga. Kadang ada orang mencer itu kayak air doang keluar, ya. Nah itu dah udah perlu ini ke puskesmas dia tuh, udah kagak beres dia urusan. Nggak wajar, tapi ada, itu namanya menceret ya kalau bahasa kita. Nah semua itu membatalkan wudhu, ya. Kubul nakidul wudhu ainan kana aurihan, membatalkan wudhu yang keluar dari 2 lubang itu, apakah itu ain artinya padat, ain ada bentuknya dilihat, aurihan atau angin. Angin kan kita nggak lihat, cuman paling kita ngerasain, ya, karena lewat di situ ya, memang daerah bau, ya. Makanya kalau ada orang kentut tidak bau, bahaya. Ada apa ini? Lewat dari mana itu angin? Ya artinya kalau lewat dari situ bau, memang daerahnya, ya. Ya bukan juga disuruh bau, memang daerah bau, ya. Kecuali dia masang minyak wangi daerah situ, terus keluar. Nah itu biasanya 2 macam baunya itu. Ini kok belum nemu minyak wangi baunya, nggak ada dijual ini baunya. Kenapa? Enggak, itu harum juga, cuman campur apa gak tahu. Ya itu. Ya angin, ya sudah, rih angin. Mu'tadan kana au nadiron. Mu'tad artinya sering atau jarang. Ya maaf, orang buang air kan ada tuh bentuknya seringnya begitu. Ada juga yang jarang, kadam, kadang keluar darah. Darah kan jarang orang, ya, kecuali ada sakit kali. Kadang kita buang air, tahu-tahu ada darah, tetap batal juga, batal. Ya banyak tuh penyakit, nggak tahu penyakit apa namanya tuh. Ya, ambeien kayak, ambeien itu kan ada luka di usus. Jadi ususnya itu kayak kita di luarnya. Kalau luka kan keluar darah. Nah usus itu ada luka, ya luka dari mananya kita nggak paham. Keluar darah, ini kan jarang, tetap batal juga wudhunya. Ya, nadir, kedam, walhaso, kerikil, ya. Kita nggak tahu. Kadang-kadang kita makan di beras itu kadang-kadang ada kerikil, dimasak, kita main nyendok aja, main telan masuk, kadang terasa kadang kagak. Biasa tabrakan sama gigi, kalau tabrakan sama gigi mah paham deh tuh, waduh ada batu deh. Kadang-kadang nggak ketemu gigi, tahu tuh plok, telan.
masuk itu kerikil, mungkin ya kecil-kecil lah. Nah itu keluar, tetap wudhu batal, walaupun hanya kerikilnya doang keluar. Tapi nggak mungkin juga kan, mau kerikil pasti ada jamaah ikut yang lain. Iya. Ya. Najisul ain kana au tahiron. Ada yang airnya najis, ada juga airnya tidak najis. Loh, kok bisa? Iya. Kayak batu ya. Itu ada orang menelan batu nggak terasa, mau sengaja mau kagak kita nggak tahu. Itu kalau keluar batal wudhu. Itu hanya mutanajis, tidak najis. Jadi kalau kita cuci jadi suci lagi. Kan ada juga tuh kadang-kadang nelan uang logam tuh, bocah-bocah kadang-kadang tuh, ya Allah, kasih duit masuk telan. Akhirnya kita tunggu dia buang air keluar tuh uang, kita cuci aja, ya suci lagi lah. Itu hanya mutanajis, kan cuma lewat di daerah najis, tidak najis. Yang keluar tohir aslinya ya hanya mutanajis ya, berarti tidak masalah, tinggal dicuci. Atau di sini disebut kadut, cacing. Apa tuh? Cacingan. Di perut ini ada cacing. Cacing ini suci, hanya mutanajis. Ya hidup kan, dia hidup, bukan bangkai. Sekarang ada orang buang air, keluar cacing. Itu cacing dicuci bersih, tidak najis. Tapi jangan boleh nggak najis dimakan, ya enggak lah. Memang semua suci boleh dimakan. Jadi kita bicara sucinya. Artinya seandainya nih ada orang buang air, keluar cacing, cacing itu dicuci bersih kan, terus dikantongin, bergerak di kantongnya, itu tidak batal sholatnya, karena yang dikantongin bukan najis. Cuman siapa juga kali yang mau ngantongin. Ya, kita bicara hukum. Jadi cacing itu tidak najis, cuman dia mutanajis, maknanya dia bersenggolan dengan najis. Namanya di perut ya pasti kanan kirinya najis. Walaslu bidali qaulihi ta'ala, asal ini semua ya tentang wudhu di Quran ya. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah satu dari kamu mendatangi tempat buang air, artinya buang air ya. Fatayammamu, maka bertayamumlah, berarti batal dia punya wudhu ataupun tayamum ya. Wasu'ilah wallahu alam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin.